Bapa Surgawi, terima kasih dalam segala keterbatasan kami, dalam kesibukan, bahkan dalam waktu yang diberikan oleh Tuhan. Kami menikmati persekutuan doa pada malam hari ini. Engkau yang sudah hadir tengah-tengah kami, supaya kami dapat memberi respons yang memuliakan Engkau, dengan kami ikut bernyanyi, dengan kami ikut berdoa, dengan kami fokus kepada pemberitaan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini untuk menyampaikannya kepada jemaat Tuhan, dan jadikanlah kami orang-orang berbahagia dengan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan jadikanlah kami hamba-hamba yang setia, yaitu hamba-hamba yang didapati oleh tuannya sedang bekerja bila mana ia datang. Tolong kami Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, konsentrasi kami, dan fokus doa kami hanya tertuju kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Para ayah di tempat ini, Happy Father's Day. Ya, boleh kasih salam buat para ayah yang ada. Ya, ada ayah-ayah di sini, boleh angkat tangan ngaku sebelum saya lihat KTP-nya. Ya, baik, puji Tuhan. Selamat hari ayah ya. Selamat hari bapak, selamat hari suami. Happy Father's Day International ya. Jadi tadi pagi saya dapat juga kiriman Selamat Hari Ayah Internasional. Wah, saya kaget. Oh, ini hari Father's Day ya. Nggak apa-apa. Tapi kita bersyukur kalau ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh disampaikan lewat pribadi-pribadi yang namanya kami ya, atau yang sudah tidak ada suami, sudah tidak ada ayah, nggak apa-apa, bersyukur kita punya Bapa di surga yang setia, yang menggantikan figur ayah, yang mungkin ya sekalipun ada yang punya ayah, tapi nggak sesuai harapan pun ada gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema, semula adalah hamba, tapi kemudian diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Galatia pasal 4, surat Galatia pasal 4, ayat 1 sampai 11. Kalau tadi liturgos doa kita memimpin dalam Yohanes pasal 1 ya. Kita akan baca bertanggapan untuk pembacaan surat Galatia yang keempat ini. Apakah semua sudah mendapatkannya? Yang sudah dapat katakan siap. Oke ya, tengok kanan kiri udah dapat apa belum? Baik. Saya kaum bapak, kaum pria ya, ayat 1, ya kaum ibu, kaum wanita baca ayat 2, kita bergantian. Tak ada lagi perhambaan. 2, 3. Yang dimaksud ialah selama orang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Demikian pula kita selama kita masih belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai mempertambahkan diri kepadanya? Bersama-sama, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, jemaat Tuhan, tadi kita melihat di sini satu kata ya, budak ya, atau hamba. Nah, kata hamba di situ dalam terjemahan Alkitab terlalu halus, tetapi bahasa Inggrisnya menggunakan istilah slave ya, yaitu budak. Jadi itu berbeda dengan status hamba. Kalau hamba itu masih bisa mendapatkan apresiasi dari tuannya, tetapi kalau budak itu tidak ada apresiasi, bahkan tidak punya hak. Seorang hamba bisa menuntut tuannya karena tidak memperlakukan dengan baik,
Tetapi seorang budak tidak bisa menuntut tuannya ketika tuannya itu berlaku tidak baik. Dan pelakunya atau tuan yang jahat itu seolah-olah dituduhkan Paulus kepada roh-roh dunia ini yang membuat jemaat Galatia itu kalau dibilang itu sedikit terkecoh atau sedikit teralihkan dari perhatian yang semula tertuju kepada Allah, tetapi sesuatu yang lebih menarik mereka adalah ketika ada pengajaran lain yang masuk, mereka tertarik dengan pengajaran itu dan mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Makanya Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan mereka dulu, ya, di sini pakai tensisnya adalah past tense, ya. Lalu dia berkata, dulu kamu itu budak. Dulu kamu itu diikat oleh satu hukum yang namanya Taurat. Tetapi Taurat itu ternyata tidak menuntunmu kepada keselamatan. Tetapi oleh Taurat justru kamu diperlihatkan mana yang benar, mana yang salah. Dan kamu diperkenalkan dengan istilah yang namanya dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini Rasul Paulus sebetulnya menulis mungkin dengan nada agak sedikit kecewa. Mengapa kamu yang tadinya dulu budak tapi diperbaharui oleh Tuhan Yesus, sudah jadi murid-murid Tuhan Yesus, sudah jadi anak-anak Allah, mengapa kamu kembali lagi kepada roh-roh dunia? Roh-roh di situ R-nya kecil ya, yaitu pada pemberhalaan yang mungkin tradisi kamu dulu. Ya, kalau kita dulu mengingat tradisi zaman dulu, mungkin nenek moyang kita bukan penyembah Allah Tritunggal, tapi mungkin penyembah berhala atau penganut agama yang lain yang tidak menempatkan Kristus sebagai Tuhan. Dan di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus begitu khawatir dengan kondisi jemaat Galatia yang pada akhirnya membuat alasan dia menulis surat ini. Yang kalau kita lihat pertama bagaimana sih kondisinya menurut pasal yang keempat ini. Yang pertama, jemaat ini dianggap belum dewasa. Ya, di situ dipakai istilah akil balik, ya. Saya ingat dulu waktu dibilang akil balik pertama kali itu, wah kamu sudah akil balik. Tanda-tanda orang udah akil balik kalau laki-laki di sini ada jakunnya katanya, gitu ya. Di sini laki-laki ada jakunnya nggak gitu ya. Nah, guru ngaji saya dulu, saya ikut ngaji dulu ya. Guru ngaji saya dulu ngajarin dengan sesuatu yang cukup unik. Ya. Dia berkata, kenapa kok laki-laki ada jakunnya? Waktu dia makan buah pengetahuan, Tuhan lewat dan berkata, kamu makan apa? Lalu dia buru-buru telan buah itu dan akhirnya muncul jakun di sini ya. Padahal nggak kayak begitu cerita aslinya ya. Jadi gara-gara buah pohon pengetahuan ketelan, jadi muncul jakun di sini. Padahal itu adalah kinerja hormon. Nah, jadi akil balik yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah kamu belum dewasa secara spiritual. Buktinya apa? Buktinya kamu masih punya mentalitas penyembah berhala. Buktinya apa? Kamu masih tertarik, bahkan punya rasa kepo. Ya, apa tuh kepo? Pengen tahu, penasaran, ingin mencicipi sedikit ajaran agama Yudaisme, padahal memang bukan orang Yahudi ya. Dan tapi itu membuat Rasul Paulus gemes gara-garanya sampai di pasal 1 dia berkata, aku heran dengan kamu yang lekas berbalik kepada Injil yang bukan Injil. Nah, inilah yang dimaksud oleh Paulus, Injil yang bukan Injil ya. Jadi seolah-olah mereka merasa nyaman kalau banyak pegangannya. Dulu saya ada satu jemaat di gereja yang lama, kami kunjungan ke daerah Sewan Tangerang ya, itu daerah orang Tionghoa, suku Chinese, orang Cina Benteng kalau di sini ngomongnya ya. Bahasanya di belakang selalu ada kata jasa ya. Di sini luas jasa gitu ya, pakai kata jasa di belakangnya. Kami masuk ke sebuah rumah, saya heran di palang pintunya itu ada berbagai macam simbol-simbol keagamaan. Ada bintang Daud di situ, ada salib Yesus, ada patung Buddha, ada tulisan Arab, dan ada jimat. Lalu saya tanya, kok banyak banget di pintunya ya? Kenapa kamu pasang begini semua? Waduh, cuan tahu, lebih enak banyak yang ngelindungin. Saya kagetnya apa? Ini orang Kristen tapi kok begini ya? Padahal saya sudah tahu orang ini udah lama di gereja, bahkan sudah sempat mencicipi jadi BPJ, jadi majelis gitu.
Tapi kok pola pikirnya begini gitu ya. Saya sedih banget. Gimana gereja yang kamu layani kalau kamu punya pola pikir seperti itu? Konsep tentang Tuhannya aja kacau balau, ya. Jadi dia ngomong begitu saya kaget. Ini siapa yang pilih dia jadi BPJ ya? Berarti yang pilih dia jadi BPJ nggak selidiki kehidupannya seperti apa, ya. Jadi saya melihat bagaimana kualitas kehidupan orang Kristen pada masa Paulus sama yang orang Kristen yang kemarin saya jumpai itu hampir-hampir mirip-mirip. Agama yang dia anut mungkin campur aduk dalam dirinya. Nggak boleh campur-campur agama ya di sini ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tidak boleh. Bilang kanan kiri tidak boleh ya. Kalau ada saudara yang meninggal, boleh pegang hio, ikut pegang hio. Jawabnya apa? Tidaknya kok cuma satu orang? Tidak boleh. Ya. Karena apa? Jangan kita mengikatkan diri dengan tradisi yang membuat kita jatuh pada orang lain melihat kita jadi batu sandungan ya. Nah, jadi konsep tentang Allah dalam diri kita mesti benar dulu supaya kita jangan seperti mereka ya, seperti orang-orang ini punya mentalitas berhala worshippers dan juga tertarik kepada ajaran Yudaisme. Yang lebih parah lagi ya, Paulus menilai mereka kompromi dengan roh-roh dunia yang lemah ya. Di situ dikatakan roh-roh dunia ini dikatakan lemah dan miskin. Karakternya dua, lemah dan miskin. Kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena dia pernah menulis bahwa roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, jauh lebih, ayo apa jemaat? Jauh lebih apa? Lebih besar. Makanya di sini kalau ada yang kesurupan, jangan cepat-cepat telepon hamba Tuhan. Apalagi kesurupannya jam 2 pagi. Ya kadang setan tuh bikin acara begitu ya. Bikin acara besok aja ke jam 7 gitu apa gimana gitu. Nggak bisa diatur. Ngapain? Kalau ketemu orang kesurupan jam 2 pagi. Pembantunya misalnya kesurupan. Berani nggak usir sendiri? Tuh kok pada lihat-lihatan. Iya berani dong ya. Jangan panggil Lause Budiman. Dia Ghostbuster. Dia bisa ngusir hantu ya. Kadang saya ngusir hantu sedikit ngancem. Iblis, kamu keluar atau saya yang keluar gitu ya. Dua-duaan bikin capek gua aja lu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ternyata jemaat Galatia yang dikira dewasa secara spiritual, dewasa rohaninya, tapi ternyata mereka memperhambakan diri kepada roh-roh dunia yang lemah, miskin bahkan percaya tahayul. Salah satu percaya tahayul kalau orang Jawa itu dikit-dikit lihat primbon. Ayo, siapa di sini orang Jawa suka lihat primbon? Tahu nggak primbon? Ya, nggak tahu ya. Itu perhitungan almanak tentang hari-hari. Hampir mirip-mirip dengan orang Tionghoa. Ya, kamu sio apa? Gue sio mai. Saya sio macan api. Wah lu ciong lu sama dia. Kenapa? Dia sio ular air atau gimana gitu. Wah ciong nggak bisa ketemu. Ini hari air, nggak boleh kamu keluar. Kenapa? Nanti kamu padam. Ya, kita percaya dengan hal-hal seperti itu misalnya ya. Nah, demikian juga dengan mungkin horoskop gitu ya. Wah kamu bintangnya Aquarius, kenapa ngiler melulu? Karena air lambangnya gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi ada hal-hal yang membuat kita percaya dengan tahayul-tahayul seperti itu, gitu ya. Saya pernah dikerjain oleh seseorang waktu di rumah duka gitu ya. Ada jenazah dilangkahin kucing hidup. Hah, di mana? Saya nggak ngeh dengan bahasanya. Dilangkahin kucing hidup, gitu ya. Ternyata memang kucingnya hidup dan orangnya tetap meninggal gitu ya. Dilangkahin kucing hidup. Memang nggak boleh. Kenapa? Katanya nanti rohnya pecah. Kamu orang Kristen masih percaya begitu, gitu ya. Jadi kayak kepercayaan Mesir, karena orang Mesir itu percaya piara kucing itu bisa mengusir roh-roh jahat dan sebagainya. Wah, konsepnya mirip-mirip dengan seperti itu ya. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita ketemu orang Kristen dengan level pemahaman kerohanian seperti itu, artinya kita belum siap menginjil. Belum siap apa? Menginjil. Kenapa? Kenapa belum siap menginjil? Kita masih pegang yang begituan. Amin. Ya ada loh hamba-hamba Tuhan juga di satu daerah pedalaman juga mau khotbah pakai jimat. Saya kaget sekali. Ya, waktu saya di Atambua tuh saya ingat sekali.
Seorang pendeta khotbah naik satu mimbarnya agak tinggi ya. Kalau di gereja di Timor tuh agak tinggi mimbarnya gitu. Dia pegang sesuatu tuh, saya lihat apa itu? Ya, ada apa itu Pak? Oh ini dari nenek moyang. Waduh, saya kaget sekali. Apa itu? Supaya saya lancar bicaranya. Waduh, jadi dia pakai kekuatan lain untuk bisa berbicara di depan jemaat. Padahal hamba Tuhan harusnya ngapain? Pakai kuasa Roh Kudus atau tinggal di dalam kuasa Roh Kudus, bukan dengan roh-roh yang lain seperti itu. Saya heran, padahal jemaatnya banyak sekali, tapi mengapa hamba Tuhan ini masih terikat dengan hal-hal seperti itu? Gitu ya. Nah, bagi kita yang masih percaya hal-hal begitu, tolong ya, mari kita singkirkan hal-hal seperti itu. Kayak kemarin, misalnya ke kuburan ke mana itu, Tegala Alur gitu ya. Jangan langkain kuburan orang, nanti sial gitu. Wah, nggak apa-apa gitu ya. Sampai ada bilang pang numpang, anak babi mau lewat gitu ya. Masa sih mau ngomong begitu ya? Nggak boleh ya. Ada yang ngomong begitu loh. Saya bilang ini keluarga orang gereja, orang GKR bukan nih. Oh ternyata keluarganya ya. Ada keluarganya pang numpang gitu ya. Orang anak Tuhan kok dibilang anak babi gitu ya. Enak aja. Ya, kalau kita ke kuburan pun jangan sampai kita bersihin makam gitu ya. Kong, ini cucumu mau masuk fakultas matematika di Trisakti, doain ya Kong. Engkongnya udah meninggal gitu ya. Padahal engkongnya udah mati-matian, cucunya masuk fakultas matematika. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa nolongin ya. Jadi seperti itu. Kalau kita masih suka yang seperti itu, artinya kita belum siap menginjil. Kita belum siap memuridkan. Karena apa? Kehidupan rohani kita masih di level yang seperti itu. Dan yang menjadi ciri khas ketiga dari orang-orang ini, Rasul Paulus melihat bagaimana mereka tidak suka didikan. Tadi kita nggak baca ayat 16. Di ayat 16 itu dikatakan Rasul Paulus itu sampai tidak disukai. Padahal waktu pertama kali dia datang ke Galatia itu, dia disambut dengan hangat. Bahkan dikatakan, bahkan kamu rela mencongkel matamu demi menyenangkan aku. Sekarang giliran aku tegur, giliran aku kritik, giliran aku didik, kamu gak suka. Jadi jemaat Tuhan ini jemaat yang aneh ya. Kalau saya kategorikan kalau jadi murid, maka ini adalah murid-murid yang unteachable. Artinya apa? Tidak bisa diajar. Apakah di antara kita ada orang-orang yang gak bisa diajar? Gitu ya, diajarin bisa nggak? Hati kita punya nggak hati seorang murid, telinga seorang murid, lidah seorang murid? Ya, kebanyakan diri kita nggak bisa jadi murid Kristus karena kita unteachable. Seperti dalam Hakim-Hakim, semua kitab Hakim-Hakim menjelaskan bahwa manusia pada masa Hakim-Hakim, umat Tuhan pada masa Hakim-Hakim itu hidup berjalan menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Itu kata itu 2 kali dikatakan dalam kitab Hakim-Hakim. Artinya apa? Penulis ingin menjelaskan kondisi umat Israel saat itu seperti itu. Ingin berjalan menurut keinginan hatinya sendiri. Artinya tidak ada tempat buat firman Tuhan. Tidak ada tempat buat kebenaran. Tidak ada tempat untuk mereka dididik. Hari-hari ini kalau kita dididik, ya, kita dimuridkan, kita nggak suka. Kita, waduh kok ikut pemuritan malah dosa saya ditelanjangin, saya rasanya nggak nyaman. Waduh nggak ke gereja sedikit dicariin, di WA-in, diteleponin, nggak nyaman banget gitu ya. Waduh baru nggak telat pelayanan sedikit, udah kena evaluasi dan sebagainya. Kita nggak nyaman digituin ya. Saya berani ngajak kita semua untuk kita misalnya agak sedikit naikkan level. Misalnya, yang mau melayani di hari Minggu harus ikut doa. Waduh. Misalnya kalau ada undang-undang peraturan seperti itu misalnya. Karena apa? Mempersiapkan diri untuk melayani, artinya itu bukan perkara yang mudah di hadapan Tuhan. Misalnya, nah respon saudara kira-kira gimana? Itu salah satu pendidikan misalnya ya. Respon saudara misalnya gimana? Malah seneng gak melayani. Nah, gara-gara apa? Menghindari doa. Gara-gara diajak berdoa aja, maka kita gak seneng. Saya rindu misalnya kalau misalnya doa pagi, saya belum ngerasain. Doa pagi itu onsite di tempat ini. Kira-kira respon jemaat gimana? Itu pemuritan loh. Daripada kita pakai Zoom, ikutnya doa sih tapi sambil bikin Indomie gitu misalnya kan. Nggak doa kan? Betul nggak? Ya atau sambil sibuk bolak-balik toilet atau jangan-jangan belum mandi. Ya kan? Pasti seperti itu. Nah, coba kalau kita bikin doa secara onsite, doa pagi kita sama-sama gitu misalnya. Ada kerinduan, ada passion
yang mulai muncul. Ada kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah. Kasih kepada pekerjaan Tuhan. Kasih kepada gereja Tuhan. Ini model jemaat yang teachable. Untuk urusan doa aja kita berani bayar harga. Amin saudara. Tuhan tuh gak serta-merta kasih berkat di atas pinggan perak loh. Gerejamu mau bertumbuh. Kalau Tuhan bikin persyaratan, doamu seperti apa? Amin saudara. Kalau gerejamu ingin dilawat Tuhan, ada kebangunan rohani, doamu seperti apa? Saya mengingat seorang tokoh hamba Tuhan. Dia mengatakan kalau mau mengadakan satu kebangunan rohani, ya dia berkata, tidak mudah. Harus ada doa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Yaitu orang-orang yang mau bayar harga, berdoa untuk sebuah kebangunan rohani. Ya, jadi kita nggak bisa menyelesaikan satu pergumulan dalam gereja itu dengan cara kita sendiri. Atau tanya ke tua-tua, oh dulu cara saya begini. Belum tentu update. Tapi kalau kita tanya pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, pasti selalu ada jalan keluar. Amin. Nah ini yang menjadi keyakinan kita hari ini ya. Nah yang lebih indahnya lagi, Paulus merimain mereka bahwa ketika itu kita menyadari bahwa Tuhan sudah lebih dulu melihat kondisi ini dan dia berkarya dalam kehidupan kita dengan mengutus Tuhan Yesus. Perhatikan, ya jadi Tuhan Allah itu mengutus Kristus ya. Jadi yang mengutus Kristus siapa? Allah. Ya, jadi yang mengutus Roh Kudus siapa? Kristus. Ya, jadi mereka adalah Allah Tritunggal yang saling mengutus. Yesus Kristus mengutus siapa lagi? Amanat agung kita semua untuk menjadikan segala bangsa murid Yesus. Tetapi misi yang Yesus lakukan adalah dia mengubah kita dengan karya penebusannya, menebus dari sosok budak menjadi sosok anak. Saya mikirin waktu saya melayani di gereja yang lama, kami berkunjung ke sebuah yayasan yang namanya 5 Roti 2 Ikan. Yayasan ini adalah yayasan panti asuhan di daerah Bukit Sentul. Kami datang ke sana, kami cek kalau mau adopsi anak di sini gimana. Lalu dia tampilkan list kebutuhannya. Anak-anak di sini sekolah di Sekolah Pelita Harapan Bukit Sentul. Sekolah Pelita Harapan. Kalau lihat kamarnya silakan lihat kamarnya. Kalau ranjang di rumah nggak lebih bagus daripada ranjang di sini, lebih baik tidak usah adopsi. Lebih baik mereka tinggal di panti. Karena ranjangnya lebih bagus daripada yang di rumah kamu. Jadi itu mau nanya mau adopsi anak, tapi anak-anaknya kok mahal banget. Sekolahnya di SPH, bayarnya kan mahal itu ya. Dan ranjangnya bagus banget saya lihat. Waduh, itu untuk membebaskan seorang anak dari panti asuhan. Tapi kalau melihat anak-anak panti asuhan, ceria banget. Mereka nggak butuh dikirimin sembako, enggak. Mereka nggak butuh dikirimin peralatan sekolah, enggak. Mereka udah lengkap semua. Jadi orang-orang yang mau datang mau adopsi anak mikir, iya ya, begitu berharganya anak-anak itu sampai seperti itu perlakuannya. Nah, jemaat Tuhan, Yesus Kristus memandang kita bukan seperti anak-anak panti itu. Yesus Kristus memandang kita sebagai orang-orang yang terbelenggu. Terbelenggu oleh karena apa? Kejebak dengan kuasa hukum Taurat. Mau berbuat baik salah, ya, berbuat baik tapi ternyata melakukan hukum nggak semuanya 100% dilakukan, ya. Lalu tiap tahun mesti persembahan korban keselamatan terus, nggak kelar-kelar. Ibaratnya dosa yang mereka lakukan itu hanya sekedar disapu, lalu kotorannya ditaruh di bawah keset. Lantai sekitarnya bersih, tapi kotorannya masih ada? Masih ada? Nah, yang Yesus lakukan apa? Dia angkat keset ini, dia bersihkan kotorannya semuanya, sampai semuanya cleanse. Itu yang Yesus lakukan. Ada amin, saudara? Nah, itu yang Yesus lakukan untuk menebus kehidupan kita. Kalau tadi kita mendengar liturgi seruannya bahwa kita ini sudah jadi anak-anak Allah. Beda ya. Anak Allah cuma satu. Siapa? Yesus Kristus. Kalau anak-anak Allah? Kita, ya. Tapi terjemahan Yohanes 1 ayat 12 di sini agak beda ya. Ini terjemahan baru yang Alkitab Bapak Ibu.
itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Ya, sebetulnya di situ bukan kuasa, tapi bahasa aslinya adalah right atau hak. Jadi bukan kuasa, kekuatan, itu bukan ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita percaya dalam nama Yesus, maka kita diberi hak istimewa untuk menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, mudah nggak bagi seseorang kalau tidak dengan dorongan Roh Kudus mengaku Yesus sebagai Tuhan? Tidak mudah bagi seseorang untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan logikanya. Ngerti ya saudara? Jadi dengan logikanya sendiri, dengan keingintahuannya sendiri, tidak mungkin seseorang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sekalipun dia diinjili begitu rupa dan dijawab pertanyaannya oleh seorang penginjil, kalau hatinya tidak mengakui sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah. Makanya kalau kita memberitakan Injil pada seseorang atau ngajak orang ke gereja, orang yang nggak mau, nggak apa-apa, doain aja. Amin saudara. Ya, dengan demikian kita harus makin giat bawa orang ke gereja, makin giat bawa orang kenal Tuhan. Kan ditolak, nggak apa-apa, doain aja. Ya, tujuannya tulus supaya orang itu ikut diselamatkan, supaya orang itu berbagian menjadi anak-anak Allah. Jangan jadi budak dosa lagi, jangan jadi anak-anak kegelapan lagi, jangan jadi anak-anak yang tidak diselamatkan, tetapi menjadi orang-orang yang diselamatkan. Sekali lagi, konsep tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat harus benar-benar matang dalam diri kita. Baru kita percaya Injil, baru kita yakin Injil itu menyelamatkan, maka kita mau beritakan kepada orang lain. Bakmi babi paling enak di sini di mana? Permisi tanya. Yang ngomong di Sentosa doang loh yang, oh ini di Kalam Kudus enak. Di mana coba bakmi babi paling enak di sini? Kalau kita tahu itu enak, kita kasih tahu nggak sama orang lain? Kasih tahu nggak? Makan bakmi babi di sini paling enak. Berapa? Kalau semangkuk 40.000 pun kalau enak, orang akan rela-relain ngantri, bahkan bayar, beli 2 bungkus atau 3 bungkus. Orang akan rela-rela untuk ngantri lama untuk dapat bakmi babi itu. Nah, di dalam Kristus ada kuasa Injil, ada keselamatan. Enak nggak? Luar biasa nggak? Kalau kita tahu itu enak, itu luar biasa, masa kita nggak mau kasih tahu sama orang lain? Amin saudara? Kalau itu menyelamatkan, kalau itu membawa orang ke surga, masa kita nggak kasihan sama mereka yang lagi mencari-cari keselamatan itu? Nah, Rasul Paulus menotis tentang hal ini. Kamu ya orang Galatia, sebetulnya kamu tuh udah jadi anak-anak Allah ini loh. Tapi kenapa hidupmu kok kayak gitu loh. Makanya Rasul Paulus mengingatkan tentang status mereka di hadapan Allah. Statusmu bukan lagi orang-orang seperti mereka. Statusmu beda dengan kita. Saudara ngerti artinya dikhususkan? Dikhususkan dengan sisa beda nggak? Misalnya saya ingat sekali waktu kami di rumah, ibu saya itu selalu ngomong gini, Papa belum pulang, tolong makanan jangan dihabisin, tapi mama sudah siapin 1 paket khusus nasi, lauk pauk dan sayur mayur untuk papa di dalam lemari. Yang itu jangan dikutik-kutik, yang di sini boleh dibombardir. Artinya apa? Dikhususkan, ngerti ya? Dikhususkan, nggak boleh dikutik-kutik. Nah, kita pun seperti itu. Kita dikhususkan, beda ya dengan orang-orang kebanyakan. Makanya orang Israel waktu perjalanan mereka di padang gurun, mereka itu dikhususkan dari bangsa-bangsa lain. Kenapa Tuhan tuntun mereka ke padang gurun? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tuhan ingin muridkan mereka. Tuhan ingin hancurkan dulu, kikis dulu mental budak yang ada pada mereka. Karena mental budak, berapa tahun mereka diperbudak di Mesir? Berapa tahun? Ayo, baca Alkitab lagi lo, lupa lo ya. Berapa tahun mereka diperbudak di Mesir? Itu mentalitas budaknya itu nggak hilang. Bahkan perjalanan 40 tahun di padang gurun, mereka tetap punya mentalitas budak. Ya,
punya pola pikir budak. Dan ini menyedihkan sekali. Pada akhirnya generasi yang keluar dari tanah Mesir, gak satu pun masuk ke tanah perjanjian. Sedih banget ya. Pendidikan pemuritan selama 40 tahun tidak menjadikan mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka dikhususkan sebetulnya oleh Tuhan. Masuk ke padang gurun, mereka dikhususkan berbeda dari bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Berbeda, makanya ada larangan. Kamu gak boleh kawin campur dengan bangsa-bangsa itu. Ya, supaya kamu ngerti identitasmu itu apa. Kamu itu umat yang kudus. Jangan kamu bersatu dengan yang tidak kudus. Ya, yang punya anak nanti ingatkan, nak, nanti nikah sama yang seiman, yang takut Tuhan. Cukup, ya. Itu yang menjadi modal utama. Yang penting fondasi spiritualnya udah benar. Update status kita adalah kita bukan lagi hamba dosa, tetapi anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya, terus mau ngapain dengan status jadi anak-anak Allah itu? Ya, mau ngapain dengan status jadi anak-anak Allah itu? Kita diberi hak dan kita nggak tahu hak itu mau dipakai apa. Ngerti, saudara? Kita punya status anak-anak Allah, tapi buat apa? Ngerti nggak? Ya, satu film tentang eksplorasi sosial, ya, eksperimen sosial yang dilakukan oleh Maria Abramovic dengan judul eksperimen sosial adalah Rhythm O. Saya jelaskan sedikit tentang film ini sebelum saya putar ya video klip singkat ini. Rhythm O ini menjelaskan Maria Abramovic adalah seorang seniman. Dia memberikan di depan penontonnya itu 72 benda. Dan dia akan diam saja, dia memerintahkan kepada orang-orang dalam ruangan yang nonton show-nya. Silakan, lakukan apa saja dengan 72 benda ini. Tempelkan pada saya, silakan kalian mau pakai apa aja. Kalian mau apain aja saya, tapi saya akan diam saja. Kalian diberi waktu 6 jam dari sekarang. Mari kita tonton orang-orang yang dikasih hak untuk melakukan sesuatu kepada Maria Abramovic. Suara vokalnya memang kurang kedengeran ya. Itu gagal di mixernya. Sorry ya saudara-saudara. Nah, ini benda-benda yang akan ditempelkan atau dipakai untuk melakukan sesuatu kepada Maria Abramovic. Mulai dari benda-benda yang halus sampai benda-benda yang berbahaya. Pada mula-mulanya orang hanya nempelin mungkin bulu atau apa, tapi lama-lama ada yang pegang gunting bajunya Maria Abramovic, ya. Lalu ada yang mulai ambil sentuhan-sentuhan fisik, ada yang ngelap keringetnya, ada yang cium dia, ada yang pegang organ-organ vitalnya sekalipun. Tadinya cuma sentuhan-sentuhan lembut, lama-lama Maria bajunya habis. Tidak nempel sehelai benang pun di tubuhnya. Bahkan ada orang yang menaruh pistol di tangannya, menyuruh Maria untuk membunuh dirinya sendiri. Ada yang coret-coret wajahnya, ada yang robekin kulitnya, dan dia diam saja.
Dan setelah 6 jam berlalu, show itu selesai. Dan Maria berjalan dan melihat bagaimana reaksi orang-orang yang sudah melecehkan dia, baik secara fisik maupun secara kata-kata. Jadi Maria tetap melakukan eksperimennya kepada beberapa orang dalam tempat-tempat yang berbeda. Nah, jemaat Tuhan, jadi inti dari film ini apa sebetulnya ya? Dari hal ini saya mengutip perkataan dari Abraham Lincoln. Orang itu biasa kok menghadapi kesengsaraan, tapi kalau mereka dikasih kekuasaan, itu kelihatan karakternya. Dan orang-orang di sekitar Maria Abramovic ini dikasih kuasa untuk melakukan apapun kepada Maria Abramovic. Tapi apa yang terjadi? Yang tadinya sungkan-sungkan lama-lama berubah menjadi orang yang mengerikan. Jadi ada orang yang dikasih hak, dikasih kuasa, tapi mereka tidak mempergunakannya sebaik mungkin. Justru hak atau kekuasaan itu justru membuat mereka menjadi semakin jahat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya sini mau ngomong apa sih? Bahwa hak untuk menjadi anak-anak Allah itu gak mudah untuk kita lakukan. Ketika kita menjadi anak, bukan cuma jadi penerima tok, enggak. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika kita punya hak, ketika kita punya kuasa untuk menerima itu semua. Punya privilege, ada hak istimewa. Terkadang kita tidak mempergunakannya dengan baik. Ada kesempatan kita diperbarui, tapi kita tidak mempergunakannya dengan baik. Mungkin ada jabatan yang kita terima, ada kuasa yang kita terima, tapi kita tidak mempergunakannya dengan baik. Bahkan mungkin dengan jabatan atau kuasa itu kita mengabuse sesama kita. Ya. Dan yang terjadi demikian kan, kalau kita lihat orang-orang yang punya jabatan penting di pemerintahan dan sebagainya, kita melihat mereka abuse terhadap rakyat. Dan mereka mempergunakan kekuasaan itu justru untuk keuntungan mereka sendiri. Jadi kalau kita lihat sosial eksperimen dari Maria Abramovic, dari karya seni yang mengerikan itu, sebetulnya dia sedang menyampaikan sesuatu. Manusia kalau dikasih kewenangan bukan semakin baik, tapi akan semakin jahat. Dan itu apa? Namanya mentalitas orang berdosa. Nah, sekarang dibalik. Karena kita diberi status yang baik, dikasih status istimewa oleh Tuhan, jadi anak-anak Allah. Apa yang mau kamu lakukan? Amin, saudara. Pernah nggak kita renungkan hal itu? Ya, jadi status karena menjadi anak Allah tidak dimanfaatkan dengan baik oleh jemaat di Galatia. Sedih ya? Jadi kalau kita baca kitab Galatia ini bukan sesuatu yang menggembirakan, tetapi satu surat yang mengevaluasi bahwa jemaat Galatia begitu menyedihkannya. Statusnya sih anak-anak Allah, tapi gaya hidupnya nggak demikian. Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Punya hak sebagai anak-anak Allah, tapi tidak dipergunakan untuk melayani sesama. Dan kita pun sering melihat ada perkataan begini ya, setiap pekerjaan nggak akan sia-sia, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kalau kita lihat tadi ayat 11 sama-sama, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu, apa jemaat? Ayat 11, telah sia-sia. Rasul loh. Ya, mungkin posisi kehidupannya jauh di atas saya sebagai hamba Tuhan. Dia luar biasa melayani Tuhan, gila-gilaan. Tapi kita lihat dia menulis seperti ini. Selevel Rasul Paulus menuliskan satu keluhan, aku khawatir kalau apa yang sudah aku lakukan di hadapan jemaat, aku ajarin kamu, aku bimbing kamu mengenal Yesus Kristus Tuhan, itu semua sia-sia. Jadi ini adalah satu kisah sedih bagaimana kita memperhatikan mentalitas seorang hamba tidaklah baik. Dan di situ di ayat selanjutnya Paulus itu menyinggung soal relasi. Kalau kamu seperti anak-anak perhambaan, maka kamu akan seperti Hagar. Tapi kalau kamu ingin menjadi anak-anak perjanjian, kita itu seperti anak-anaknya Sarah. Anaknya Sarah siapa? Cuma satu ya. Siapa saudara? Ishak.
Ya, maka kita diikatkan janji seperti anak Ishak itu. Nah, pertanyaannya, apakah masalah yang sama terjadi pada kita? Status kita anak-anak Allah, tapi kita nggak tahu mesti ngapain. Saya mengajak kita untuk berdoa yuk. Kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Saya sampaikan beberapa pokok doa untuk merespons firman Tuhan hari ini. Rekan-rekan pendoa yang dikasih Tuhan pada malam hari ini, pernah nggak kita perhatikan jemaat kita di sini? Apakah mereka mengalami kelesuan rohani? Segala sesuatu berjalan dengan rutin dan hambar. Yang terjadi adalah keletihan, burnout, konflik menjadi ancaman. Maukah kita malam hari ini minta Tuhan Yesus agar kita selalu berpusat kepada Injil Tuhan Yesus? Mari kita angkat suara bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, biarkan kami melewati ini semua. Jangan biarkan kami jatuh dalam rutinitas, jatuh dalam kelesuan rohani. Apapun yang kami lakukan seolah-olah tidak ada semaraknya lagi. Bahkan apa yang kami kerjakan rasa-rasanya hambar. Bahkan ada yang melayani dengan kepaksa karena gak ada orang lain. Dan ujung-ujungnya kami mengalami burnout. Bahkan mungkin ada situasi yang tidak menguntungkan bagi kami. Sulit sekali untuk bersahati. Tuhan, bawalah kami dekat dengan Engkau. Bawalah kami kepada Injil Kristus yang menopang kami. Tolong kami Tuhan. Yang kedua, mari kita minta pada Roh Kudus untuk memperdengarkan suaranya kembali. Mungkinkah hati kita hari-hari ini kurang peka dengan tuntunannya? Karena kita lebih sensitif dengan keinginan kita sendiri daripada kita sensitif dengan berbagai macam pernyataan dan kasih Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus membuat kita peka kepada pribadinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, bawalah kami peka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bawalah kami lebih sensitif dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ketika kami berjalan dengan kehendak kami sendiri, sungguh pun, kalaupun kami adalah orang-orang yang melayani di gereja ini, jangan biarkan itu kami tularkan kepada orang lain. Tapi biarkan kami semua berjalan bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Segarkan gereja kami dengan air hidup-Mu. Puaskan jemaat di tempat ini dengan roti hidup dari-Mu saja. Sehingga kami tidak akan lapar dan tidak haus lagi. Dan berjalan sehingga tidak menjadi lelah. Tolong kami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami berdoa untuk setiap kami memiliki mentalitas dan kesiapan menjadi anak-anak Allah. Yang dipersiapkan oleh Allah untuk suatu pekerjaan yang baik. Kami pun meminta kepada Kristus, jadikanlah kami hamba-hamba kebenaran yang berpusat pada Injil, bukan lagi hamba dosa ataupun kedagingan kami. Tolong kami ya Bapa, kami berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.